Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita jumpa lagi hari ini tanggal 18 bulan 4 tahun 2021. Sekarang kita pemanasan dulu ya adik-adik sekolah minggu. Hari lepas hari. Tambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nantikan datangnya. Tambah-tambah indahnya. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian Kasih Setiamu. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau melalui ibadah kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir dalam hati kami, agar kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan akan pujian kami.
Terima kasih Bapa, kami juga tak luput dari dosa dan pelanggaran kami, karena Tuhan mengampunkan dan menghapuskan dosa kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk ke pengumuman sekolah minggu ya. Hari ini tanggal 18 April 2021. Nama minggu kita adalah Misericordias Domini, yang artinya kasih setia Tuhan. Nah, cerita kita diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kakak ulangin ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dengan topik minggu ini adalah Kristus datang ke dunia untuk menebus umatnya. Kristus datang ke dunia untuk menebus umatnya. Sekarang kita masuk ke titah hari ini. Titah kita hari ini diambil dari titah kedua. Oke, sama-sama kita mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, ikutin Kak Titin ya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Sekarang kita masuk ke ayat bulanan di bulan April 2021. Semuanya pasti sudah hafal ya. Ayat bulanan kita tertulis di Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Ayo sama-sama kita mengucapkan Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Itu dia ayat bulanan kita di bulan ini. Sekarang kita masuk belajar bahasa Batak. Semuanya ikutin ya bahasa Batak ya. Yang pertama, menerima. Bahasa Bataknya manjakon. Yang kedua, berkelakuan. Bahasa Bataknya marparange. Yang ketiga, berakar. Bahasa Bataknya marurang. Yang keempat, teguh. Bahasa Bataknya togu. Yang kelima, bijak. Bahasa Bataknya bisuk. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sekolah minggu, setelah kita mendengarkan warta tadi, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama menyanyikannya. Tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan juga kepada
adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kami menerima berkat karunia Tuhan, kesempatan dan waktu. Sebentar lagi kami akan mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami pengertian, agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman Tuhan untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Mari adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, kita membaca secara serentak. Kita mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Kristus datang ke dunia menebus umatnya dari dosa. Siapakah umat Tuhan? Umat Tuhan adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi tidak cukup hanya dibaptis atau terdaftar sebagai umat Kristen, karena kekristenan itu bukan hanya nama atau aksesoris untuk mempercantik atau memperindah panggilan atau sebutan. Karena di perjalanan hidup kita ini ada tantangan. Itulah yang dikatakan proses pendewasaan iman. Maka Paulus mengibaratkan kita umat Kristiani atau orang-orang percaya dalam sebuah gambaran pohon dan bangunan. Hendaklah kamu berakar dan dibangun bertumbuh teguh di dalam iman. Bagaimana kita semakin tumbuh? Pasti harus taat, karena ketaatan itu adalah ciri utama bagi orang Kristen. Selalu melakukan kehendak Tuhan. Maka Paulus mengatakan agar orang Kristen tetap menjadi umat Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, dalam khotbah pelajaran kita hari ini mengatakan hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan.
Akar dalam satu tumbuhan atau pohon adalah untuk menguatkan tanaman dari terpaan angin. Jadi orang yang berakar di dalam Tuhan adalah orang yang tahan akan segala godaan iblis. Akhirnya dia tidak mau berbohong, tidak mau berdusta. Itulah orang atau umat Kristen yang selalu berakar di dalam Kristus, yang tahan dari godaan iblis. Akhirnya dia tidak mau berbohong dan tidak mau berdusta. Akar adalah sumber kehidupan. Jadi Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi orang-orang percaya. Karena akar yang menyalurkan segala kekuatan bagi pohon, daun, dan tumbuhan itu sendiri. Demikian juga Tuhan Yesus sumber kekuatan kehidupan bagi orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang pertama, jika kita mau menjadi umat Allah, umat Kristen yang selalu taat kepada Kristus, kita harus berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tinggal bersama dengan Tuhan. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan adalah orang yang mau selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab siang dan malam. Kehidupannya tidak berhenti membaca firman Tuhan, bukan hanya hari Minggu seperti ini, tetapi setiap hari, setiap waktu. Dan orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang selalu berdoa. Maka anak-anak sekolah minggu, agar kita menjadi umat Tuhan, kita harus selalu bersama dengan Tuhan, membaca Alkitab, membaca dan mendengar firman Tuhan, baik itu melalui renungan-renungan atau membaca Alkitab kita sendiri di rumah. Dan juga kita tidak boleh berbohong dan berdusta, tetapi selalu tetap siap saat berdoa kepada Tuhan. Orang yang selalu baik adalah orang yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang baik, mengikuti nasihat orang tua, hubungannya dengan orang tua baik, mengikuti nasihat orang tua untuk melakukan yang terbaik. Orang yang selalu tinggal dalam Tuhan adalah orang yang selalu mempunyai hubungan yang baik juga kepada teman-temannya di sekolah, teman bermain, dan juga kepada semua orang ciptaan Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, adik-adik sekolah minggu, agar kita menjadi umat Tuhan yang telah ditebus Tuhan, menjadi pemenang yang mempunyai kerajaan Allah dan akan diberkati Tuhan sekarang dan nanti dalam kehidupan selama-lamanya. Kita harus selalu bersama, berakar di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal dalam Tuhan, karena Tuhan yang melindungi dan memelihara kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah di dalam firman Tuhan hari ini yang mengajak kami agar kami selalu bersama dengan Tuhan, berakar bersama-sama dengan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Tinggal diam di dalam Tuhan yang selalu melakukan hubungan baik dan orang-orang yang taat akan nasihat-nasihat orang tua. Kiranya firman-Mu hari ini membuat kami
mengajari kami menjadi semakin dewasa, semakin beriman, karena kami adalah umat Tuhan yang telah Tuhan persiapkan menerima berkat dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelumnya kita mengucapkan janji kita dulu. 2, 3, ya. Lehonoku do peleaku tu debata dan margabus audisi. Kita akan mengangkat lagu pujian Hidung Jemaat nomor 376. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita akhiri ibadah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.
Oke, adik-adik sekolah minggu, dari kami, guru-guru sekolah minggu mengucapkan